Di sini siaran luar negeri All India Radio seksi Bahasa Indonesia Media Sosial. Pertama-tama kami sajikan Warta Berita. Warta Berita disampaikan Kishore Das. Presiden Rusia Vladimir Putin telah mengutuk laporan investigasi media bersama yang menyalahkan agen negara Rusia karena meracuni kritikusnya Alexei Navalny. Putin mengatakan pada konferensi pers bahwa itu bukan investigasi tetapi tipuan yang ditujukan untuk menyerang orang-orang top. Dia menuduh Navalny menerima bantuan dari Dinas Rahasia Amerika Serikat. Navalny nyaris selamat dari keracunan Agustus, menghabiskan berminggu-minggu dalam perawatan intensif di rumah sakit Berlin. Agen di Dinas Keamanan Federal FSB Rusia diberi nama oleh Bellingcat dan penyelidik media lainnya. Dia mengatakan rincian yang diterbitkan oleh Bellingcat dan mitranya pada hari Senin sama dengan legalisasi data dari layanan khusus Amerika Serikat. Jepang akan mengembangkan rudal anti kapal jarak jauh. Jepang hari ini mengatakan akan mengembangkan rudal anti kapal baru yang akan memungkinkannya mentargetkan kapal perang yang mengancam pulau-pulaunya pada jarak yang lebih jauh. Pemerintah Jepang mengatakan dalam siaran persnya akan membangun 2 kapal perang baru yang dilengkapi dengan radar Aegis baru untuk menggantikan 2 stasiun darat yang dibatalkan yang telah direncanakan untuk dibangun. Perdana Menteri Inggris Boris Johnson mengatakan bahwa pembicaraan untuk mencapai kesepakatan perdagangan pasca Brexit berada dalam situasi kritis. Johnson mengatakan ini setelah panggilan telepon dengan Ketua Komisi Uni Eropa Ursula von der Leyen. Dia memperingatkan bahwa waktunya singkat dan bahwa tidak ada skenario kesepakatan yang terlihat kecuali posisi Uni Eropa berubah secara substansial. Nyonya von der Leyen mengatakan akan sangat menantang untuk menjembatani perbedaan besar terutama dalam masalah penangkapan ikan. Namun, dia juga menyambut baik kemajuan substansial dalam banyak hal. Pembicaraan di Brussel akan berlanjut hari ini, dengan 2 minggu sebelum Inggris meninggalkan aturan perdagangan Uni Eropa. Dalam langkah bersejarah, Presiden terpilih Amerika Serikat Joe Biden akan mencalonkan seorang penduduk asli Amerika, Dave Haaland, untuk menjabat sebagai Sekretaris Dalam Negeri yang memimpin badan yang mengatur tanah publik, demikian kata media Amerika Serikat. Jika dikonfirmasi, anggota Kongres Dave Haaland akan menjadi orang pribumi pertama yang memimpin departemen tersebut, yang juga memainkan peranan kunci dalam urusan penduduk asli Amerika. Dia juga akan menjadi penduduk asli Amerika pertama dalam peranan Sekretaris Kabinet. Kelompok hak asasi asli dan Demokrat Progresif telah mendorong pencalonan anggota Parlemen New Mexico dalam beberapa pekan terakhir. Haaland, berusia 60 tahun, adalah anggota suku Laguna Pueblo dan membuat sejarah sebagai salah satu dari 2 wanita pribumi Amerika pertama yang terpilih menjadi anggota Kongres pada tahun 2018. Di Nigeria, ratusan anak sekolah yang diculik di wilayah barat laut oleh kelompok Islam Boko Haram hampir seminggu yang lalu telah dibebaskan. Pembebasan tersebut membawa kegembiraan dan kelegaan bagi keluarga-keluarga yang telah mendoakan anak-anak itu kembali dengan selamat, seperti yang dikatakan pejabat setempat kemarin. Gubernur Negara Bahagian Katsina Aminu Bello Masari mengatakan dalam wawancara yang disiarkan melalui televisi bahwa 344 anak laki-laki yang ditahan di hutan ragu-ragu di negara bahagian Zamfara yang berdekatan telah dibebaskan. Masari mengatakan pasukan keamanan Nigeria telah menutup daerah tempat anak-anak itu ditahan dan telah diperintahkan untuk tidak menembakkan senjata mereka. Thailand telah mengurangi pembatasan perjalanan bagi warga dari 56 negara dalam upaya untuk meningkatkan industri pariwisata yang dilanda pandemi. Para pengunjung akan diminta untuk menjalani karantina hotel selama 2 minggu. Tausin Visayuntin, juru bicara Satuan Tugas COVID-19,
Thailand mengatakan kemarin bahwa wisatawan dari negara-negara termasuk Australia, Prancis dan Amerika Serikat dapat bepergian tanpa visa. Para pengunjung akan membutuhkan sertifikat yang menunjukkan bahwa mereka bebas COVID-19 72 jam sebelum perjalanan dan reservasi di hotel karantina. Saat berada di karantina, para pendatang akan menjalani 3 tes COVID-19 naik dari 2 yang diwajibkan sebelumnya. Talshin mengatakan bahwa lebih banyak pengujian berpotensi menyebabkan waktu karantina yang lebih pendek di masa depan. Militer Amerika Serikat telah memperingatkan bahwa kapal perangnya akan lebih tegas dalam menanggapi pelanggaran hukum internasional yang menuduh Beijing memiliki ambisi ekspansionis di Laut Cina Selatan. Dalam dokumen yang menetapkan tujuan untuk Angkatan Laut Amerika Serikat, marinir, dan penjaga pantai untuk tahun-tahun mendatang, Pentagon mengatakan kemarin bahwa beberapa negara terutama Rusia dan China sedang memperebutkan keseimbangan kekuatan di wilayah-wilayah utama. Negara-negara ini berusaha untuk merusak tatanan dunia yang ada, demikian kata di dalam dokumen itu. Insiden terbaru antara pasukan Angkatan Laut Amerika Serikat dan China terjadi pada akhir Agustus ketika Beijing mengatakan telah mendorong kapal perang Amerika dari kepulauan Paracel yang disengketakan. China mengklaim hampir semua pulau di Laut Cina Selatan yang telah disengketakan oleh negara lain di kawasan itu termasuk Vietnam, Malaysia, Filipina, dan Brunei. Klaim China juga telah ditolak oleh Pengadilan Arbitrase Internasional di Den Haag. Tetapi China terus membangun pulau buatan dan memasang fasilitas angkatan laut dan udara. Presiden Prancis Emmanuel Macron yang telah didiagnosa positif COVID-19 akan mengisolasi diri selama 7 hari saat bekerja dari jarak jauh, demikian kata Istana Elysee dalam sebuah pernyataan. Presiden Prancis menghadiri sejumlah acara penting dalam beberapa hari terakhir, termasuk KTT Uni Eropa. Setelah diagnosanya, beberapa pemimpin Eropa lainnya, termasuk Perdana Menteri Spanyol, mengatakan mereka akan mengisolasi diri. Istri Presiden Prancis Brigitte Macron yang berusia 67 tahun mengisolasi diri tetapi tidak memiliki gejala. Perdana Menteri Narendra Modi berharap Presiden Prancis Emmanuel Macron cepat sembuh dan kesehatan yang terbaik. Sampel virus SARS-CoV-2 ditemukan dalam produk daging domestik di Provinsi Anhui, Tiongkok. China telah menemukan jejak virus SARS-CoV-2 pada daging beku yang diproduksi oleh perusahaannya. Kabupaten Layan di Provinsi Anhui, China Timur, telah melaporkan sampel positif SARS-CoV-2 dalam paket stik drum ayam yang diproduksi di dalam negeri, sesuatu yang hingga kini hanya dikatakan dapat ditemukan dalam paket makanan beku impor. Sesuai akun resmi Weibo pemerintah daerah, pihaknya telah melakukan tes kesehatan terhadap personel pabrik produksi tersebut, namun tidak ada yang ditemukan terinfeksi dari virus tersebut. Pihak berwenang juga memeriksa kantor dan ruang lain di fasilitas itu tanpa mendeteksi virus. Virus corona pertama kali muncul di kota Wuhan di Tiongkok pada Desember tahun 2019, sebelum menyebar ke seluruh Tiongkok dan memicu pandemi global. Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres telah mengimbau negara-negara kaya untuk mendukung pembelian vaksin virus corona bagi negara-negara miskin. Guterres berkata, bukan dengan nasionalisme vaksin kita akan mengalahkan COVID, melainkan dengan kerjasama internasional. Dia mengatakan program COVAX yang didukung PBB membutuhkan $5 miliar hingga akhir bulan depan. Program yang dibuat untuk memastikan akses ke vaksin COVID-19 untuk semua negara saat ini menghadapi kekurangan lebih dari $20 miliar, demikian katanya. Mendesak pemerintah untuk menyumbangkan dosis berlebih untuk COVAX, Kepala PBB itu mengatakan bahwa demi kepentingan terbaik dunia untuk memastikan imunisasi yang luas karena alam selalu menyerang balik. Jika kita tidak memberantas penyakitnya, maka virus dapat bermutasi, demikian tambahnya. Menteri Perdagangan Pemerintah Pusat Piyush Goyal kemarin berpidato di sesi
CEE tentang pasca Brexit Inggris dan India bersama dengan Menteri Luar Negeri untuk Perdagangan Internasional untuk Inggris, Liz Truss. Goyal mengatakan India sedang melihat kemungkinan perdagangan barang dan jasa dan investasi menjadi bahagian dari kemitraan perdagangan kami yang ditingkatkan. Dia menambahkan, kami sedang mencari opsi untuk melihat apakah itu dapat diubah menjadi kesepakatan panen awal. Goyal mengatakan bahawa kedua negara memiliki hubungan yang telah teruji oleh waktu yang perlu dihidupkan kembali pada spektrum politik, bisnes dan sosial. Organisasi Penelitian Luar Angkasa India, singkatnya ISRO, telah berhasil meluncurkan satelit komunikasi baru negara CMS-01 di orbit yang diinginkan di luar angkasa. Roket pekerja keras PSLV C-50 yang membawa satelit lepas landas dari landasan peluncuran kedua pusat antariksa Setish Dhawan di Sriharikota kemarin pukul 15.41 jam sesuai rencana. Hanya dalam waktu sekitar 21 menit, misi peluncuran selesai dan satelit dimasukkan ke dalam orbit transfer geosinkronas. Ketua Badan ISRO Dr. K. Sivan mengucapkan selamat kepada tim ISRO atas prestasi tersebut dan mengatakan panel surya dari muatan telah dikerahkan dan telah diambil alih oleh tim satelit Badan Antariksa Nasional. Yang mengatakan pesawat itu akan dibawa ke orbit terakhir pada tanggal 21 Desember setelah serangkaian manuver biasa untuk membuat layanan telekomunikasi di C-band extended. Dr. Sivan mengatakan ISRO secara aktif terlibat dalam peluncuran serangkaian satelit dan probe di masa mendatang. Mereka termasuk PSLV C-51 dan kendaraan pesawat peluncur satelit kecil SSLV yang menambahkan persiapan untuk misi-misi bergengsi seperti Chandrayaan-3, Gaganyaan dan pendalaman matahari yang disebut Aditya L1 juga sedang berjalan lancar. Satelit baru CMS-01 akan mengambil alih mantel dari satelit telekomunikasi G-SAT-12 yang sudah tua yang telah melampaui periode operasional yang direncanakan dengan memberikan layanan tanpa batas selama 11 tahun. Usia operasional CMS-01 yang dimaksudkan adalah 7 tahun. Sekian sudah pendengar warta berita dari siaran luar negeri All India Radio Seksi Bahasa Indonesia Media Sosial. Selanjutnya kami sajikan komentar yang berjudul KTT Virtual India Bangladesh. KTT virtual antara India dan Bangladesh adalah upaya sukses lainnya yang memperkuat ikatan yang dalam dan bersama antara kedua tetangga. Pertemuan itu terjadi hanya sehari setelah perayaan Hari Kemenangan pada tanggal 16 Desember, hari saat Bangladesh memenangkan Perang Pembebasan pada tahun 1971 atas Pakistan dan menjadi suatu negara yang merdeka. Peringatan Perang Pembebasan adalah salah satu hal menarik dari hubungan persahabatan India-Bangladesh yang telah berlangsung selama 50 tahun. Kebetulan, itu juga pertemuan bilateral pertama antara kedua Perdana Menteri setelah jadual kunjungan Perdana Menteri Narendra Modi ke Dhaka pada bulan Maret tahun 2020 ditunda sehubungan dengan wabah COVID-19. Sebelum pertemuan ini, Bangladesh dan India menandatangani 7 nota kesepahaman MOU di bidang hidrokarbon, pertanian, kolaborasi antara Museum New Delhi dan Museum Bangabandhu, konservasi gajah lintas batas, proyek pengembangan masyarakat berdampak tinggi, kerangka acuan Forum CEO India-Bangladesh dan kesepakatan trilateral untuk pengadaan peralatan pengelolaan limbah untuk proyek saluran air limbah di Barishal. Dalam pertemuan virtual tersebut, kedua Perdana Menteri bersama-sama meresmikan pameran digital tentang Sheikh Mujibur Rahman dan Mahatma Gandhi untuk merayakan kehidupan dan warisan para pemimpin ini. Perangko pos yang dikeluarkan oleh pemerintah India untuk memperingati ulang tahun ke-100 Bangabandhu Sheikh Mujib juga diresmikan. Rute rel lintas batas antara Chilhati dan Haldabari, Benggala Barat yang telah tidak beroperasi selama hampir 55 tahun juga diluncurkan kembali secara virtual, diputuskan untuk mengoperasikan rute ketika situasi COVID membaik. Perdana Menteri Modi mengungkapkan kepuasannya atas keadaan hubungan bilateral saat
ini dan mengatakan bahawa Bangladesh adalah salah satu pilar terpenting dari kebijakan lingkungan pertama India. Sejak pemerintahannya yang berkuasa, ia berfokus pada menjaga hubungan bilateral yang kuat dengan Bangladesh. Kedua belah pihak juga menyatakan rasa puasnya atas perkembangan berbagai keputusan yang diambil selama kunjungan resmi Perdana Menteri Sheikh Hasina ke Delhi pada bulan Oktober tahun 2019. Mengenai pandemi COVID-19 yang sedang berlangsung, Perdana Menteri India meyakinkan bahawa vaksin akan tersedia untuk Bangladesh saat dan ketika diproduksi di India. Perdana Menteri Hasina mendesak penandatanganan awal perjanjian sementara untuk berbagi air Tista dan Sungai Tista seperti yang telah disepakati oleh kedua pemerintah pada tahun 2011. Perdana Menteri Modi menegaskan kembali upaya tulus dan berkelanjutan. Kedua pemimpin juga fokus pada kebutuhan untuk menyelesaikan perjanjian sementara tentang pembagian air dari 6 sungai bersama. Manu, Muhuri, Khobai, Gumti, Dharla dan Dudhkumal. Kedua pemimpin membahas betapa pentingnya mengatasi hambatan non-tarif dan fasilitasi perdagangan seperti pembatasan pelabuhan dan pembatasan karantina untuk memanfaatkan sepenuhnya area perdagangan bebas Asia Selatan (SAFTA). Perdana Menteri Hasina meminta agar setiap amandemen dalam kebijakan ekspor-impor pemerintah India disampaikan terlebih dahulu karena ekspor komoditas penting India mempengaruhi pasar domestik Bangladesh. Pembahasan perdagangan juga termasuk kesimpulan awal dari studi bersama yang sedang berlangsung tentang prospek perjanjian kemitraan ekonomi komprehensif bilateral dan negosiasi yang sedang berlangsung tentang MOU antara Kementerian Tekstil dari kedua negara. Perdana Menteri Sheikh Hasina menyampaikan ucapan selamat kepada India karena terpilih sebagai anggota Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa dan mengungkapkan harapan Bangladesh untuk melihat India membantu dalam proses repatriasi orang-orang Rohingya ke Myanmar. Perdana Menteri Modi mengatakan Bangladesh untuk mendukung India dalam pemilihannya di Dewan Keamanan PBB. Kedua negara sepakat untuk bekerja sama untuk reformasi Dewan Keamanan PBB, memerangi perubahan iklim, pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, dan perlindungan hak-hak migran. Kedua pemimpin membahas operasionalisasi awal perjanjian kendaraan bermotor Bhutan, Bangladesh, India, Nepal iaitu BBIN antara Bangladesh, India dan Nepal dan Bhutan. Dhaka juga menyampaikan keinginannya untuk dapat terkoneksi dengan proyek jalan raya trilateral India, Myanmar, Thailand. Selain itu, Perdana Menteri Modi mengundang Bangladesh untuk bergabung dengan Bank Pembangunan Baru atau Bank BRICS, sebuah lembaga multilateral yang memobilisasi sumber daya untuk infrastruktur dan proyek pembangunan berkelanjutan di negara berkembang. Pandemi yang sedang berlangsung diharapkan dapat mengubah geostrategis dan geoekonomi untuk kedua negara. Mengingat hal itu, pertemuan virtual menandakan dorongan baru dalam hubungan bilateral. Kedua negara seharusnya bekerja untuk perdamaian dan kemakmuran dengan menggubur dan menghapuskan perbedaan kecil demi kemajuan. Sekian. Demikianlah saudara-saudara pendengar, komentar dari siaran luar negeri All India Radio Seksi Bahasa Indonesia Media Sosial.